Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raka Saputra dari kelas PKI 2B akan menyelesaikan tugas PKN review buku pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi. Dan di sini ada bab 1. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Jadi, di bab ini itu ada membahas 3 poin, diantaranya adalah satu, latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dua, pengertian PKN dan tujuan PKN. Tiga, landasan pendidikan kewarganegaraan. Jadi latar belakang pembelajaran PKN itu ada 2 poin, yaitu perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internal bangsa. Lalu ada faktor penyebab melemahnya komitmen masyarakat terhadap nilai dasar yang mengakibatkan filosofi bangsa Indonesia menjadi rapuh. Diantaranya ada faktor internal dan eksternal. Di poin kedua itu ada pengertian PKN dan tujuan. Jadi pengertian PKN itu adalah PKN itu studi yang mempelajari tentang kehidupan sehari-hari dan mengajari bagaimana menjadi warga negara yang baik dan tentunya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara. Tujuan PKN itu yang terdapat pada UUD 1945 pada alinea keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Landasan PKN yaitu landasan ilmiah, dasar pemikiran oleh pembahasan PKN. Lalu ada landasan yudisiris PKN. Sekarang kita beralih ke bab selanjutnya, itu bab 2. Memahami identitas moral sebagai identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Di sini juga dijelaskan ada 3 poin, yaitu 4 poin nih. 1, proses berbangsa dan bernegara. 2, identitas nasional. 3, Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. 4, Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Jadi proses bangsa yang bernegara memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa, di mana sekelompok manusia berada di dalam dan merasa sebagai bagian bangsa, sebagai bagian dari bangsanya. Lah, lanjut poin identitas nasional. Di poin itu mengulas berbagai bahasan, diantaranya pengertian identitas nasional, terus unsur pembentuk identitas nasional, terus ada juga faktor pembentuk identitas nasional. Identitas nasional itu sendiri yaitu identitasnya itu sendiri artinya secara harfiah itu ari-ari atau jadi diri yang melekat pada seseorang nasionalnya. Identitas yang diakui dan melekat pada kelompoknya. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Pancasila sebagai petunjuk hidup sehari-hari yang artinya semua tingkah laku setiap warga Indonesia harus dijiwai dengan Pancasila. Oke, kita beralih ke bab selanjutnya, yaitu bab ketiga. Bab ketiga. Bentar ya. Bab ketiga, memahami ideologi Pancasila sebagai ideologi Pancasila. Dalam bab ini kita membahas mengenai apa itu ideologi, lalu bagaimana makna bagi bangsa Indonesia. Dan ada juga perbandingan ideologi Pancasila sebagai ideologi lain. Terus kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, dan memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan maklumat
Konstitusi nomor 100 garis miring PUU garis miring 11 garis miring 2013. Jadi pengertian ideologi itu dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan yang menyeluruh secara sistematik yang menyangkut bidang politik, bidang pertahanan, keamanan, sosial, budaya, dan keagamaan. Dan ada juga dua makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Ideologi merupakan sebagai sumber motivasi bagi banyak bangsa Indonesia. Ideologi juga bersifat terbuka dan antisipatif, bahkan bersifat reformatif, dalam arti senantiasa mampu mengadaptasi perubahan suatu dengan aspirasi bangsanya. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Ideologi Pancasila. Jadi ideologi Pancasila dapat diartikan kumpulan dan cara berpikir yang mewujudkan suatu tujuan dan berlandaskan 5 sila dalam Pancasila. Ideologi liberalisme. Sana juga ideologi liberalisme. Ideologi yang menjunjung kebebasan mempengaruhi hak individu dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi dicampur tangani oleh negara dan badan-badan yang lainnya. Itu ideologi liberalisme. Kita berlari ke bab selanjutnya, itu bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Memahami negara, di sini juga tiga poin penting, yaitu memahami negara, memahami konstitusi, dan memahami warga negara Indonesia. 1. Di dalam poin memahami negara ini membahas mengenai pengertian negara, ada hakikat, tujuan, dan fungsi negara yang pengertian negara, mengaruhi pengertian negara. Jadi negara itu sudah lembaga atau suatu wadah di mana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatannya. Ada juga hakikat, tujuan, dan fungsi negara. Hakikat negara suatu organisasi baik dalam artian statis atau dinamis. Tujuan negara menurut J. Baran yaitu pemeliharaan, ketertiban, keamanan, serta penyelenggaraan kesejahteraan dalam artian seluas-luasnya. Dan juga memahami konstitusi. Memahami konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan dalam artian seluas Memahami konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sorry ya guys. Dan ada 3, memahami warga negara Indonesia. Warga negara artinya warga negara atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Ada hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak. Kewajiban adalah wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Itu hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Tapi masih aja ada. Dan kita beralih ke bab 5, yaitu memahami negara Indonesia, memahami negara hukum dan negara demokrasi. Dan ada 3 bahasan di bab ini. 3 bahasan di bab ini, yaitu pembahasan memahami negara hukum, memahami HAM, memahami birokrasi manusia. Istilah negara hukum itu rule of the law, ya, yang muncul pada abad ke-19. Konsep negara ini, negara hukum, tercetus pada abad 17. Fase perkembangan hukum didahului oleh sistem pemerintahan negara polisi. Memahami HAM, ada 2, sejarah perkembangan HAM, dan lalu istilah dan pemahaman bermacam-macam HAM.
memahami birokrasi manusia. Birokrasi manusia adalah organisasi yang memiliki rantai piramida, di mana banyak orang yang berada di bawah daripada di atas. Dan bab 6, memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Ada beberapa hal yang dijelaskan di bab ini, yaitu pengertian wawasan Nusantara, landasan hakikat dan asas wawasan Nusantara, kedudukan dan fungsi, faktor-faktor yang mempengaruhi. Terusan ada unsur-unsur dasar, dan ada mengimplementasikan kawasan Nusantara. Kita pindah lagi ke bab selanjutnya, itu bab 7, yaitu memahami ketahanan nasional. Di sini juga cuma ada 3 poin, yaitu cuma kekuatan nasional, pengaruh ketahanan nasional, integritas nasional. Sekian dari saya, kurang lebih mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.